Setelah sama-sama hanya memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian, berikutnya takzim, takrim, kemuliaan kita bersama, juga saya sendiri, kepada Yang Mulia Pimpinan Lembaga Pendidikan beserta keluarga dan seluruh para dewan guru dan pembantu, juga kepada seluruh gure-gure tanyo yang kamu sahabat di Tino Bandung, pada Tunggu Kesi, Tunggu Imung, seluruh perangkat pemerintahan kampung. Istimewa sekali kepada seluruh para santri dan wali santri dan pada semua jemaah sekalian. Dengan takdir dan iradah Allah, tanyo bak malamnyo sampai di sini dalam rangka memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengingat kembali misi dari Rasulullah dan warisan dari Rasulullah untuk umat. Karena lewat warisan Rasulullah, siapa yang mewarisi itulah manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Manusia saling menerima warisan dan mewarisi. Nah, yang tawarisi harta, warisi fasilitas-fasilitas dan kebutuhan hidup. Tapi na warisi warisan untuk kebutuhan dunia dan akhirat. Itulah yang diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan umat, pewaris yang paling banyak mewarisi warisan Rasulullah adalah para ulama, karena mereka fokus serius menggarap warisan-warisan Rasulullah. Kebun diwarisi oleh Rasulullah, dan puasa yang diwarisi oleh Rasulullah. Nyo yang perlu dasadari lewat dan peringati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia salah satu jenis makhluk yang di ada hurung bunga, salah satu jenis. Tapi jenis yang lain yang gekun hewan atau binatang yang berbeda dengan manusia. Tapoh makhluk de nanji malaikat juga berbeda dengan manusia. Uniknya bak manusia dua unsur binatang unsur malaikat bak manusia akalnya bak malaikat. Tapi akalnya hanya bak binatang. Bak manusia nafsunya bak binatang. Maka sisi yang sama manusia dan binatang sama-sama punya nafsu. Nafsu pertama nafsu cari makan. Nafsu kedua nafsu lanjutkan keturunan. Nyan bak binatang bina tiada. Sehingga tak kala binatang wapu sebagai ibu. Pertama bersaing untuk cari makan, yang kedua bersaing untuk melanjutkan keturunan. Akai hana jai kulatan ya buat hana, tapi menyoraknan hana payah murno.
Yaitu karena bajihna selera. Wadah selera dia dengan selera makan, selera gah, selera minum. Kenapa purno? Manusia pun jadi bayi tidak usah diajarkan untuk menyusui. Wadah lahi nyah natri pada purno firmo. Tanyu jumandu. Malah pada lahir siro bayi penduk mentai gini ring mau inge kero ya firmo. To purno mah. Thầy chúng mẹ bị rồi đang cứ đều để gặp cái gì thằng nào đều kìa mah ada debu. Jadi itu tidak usah diajarkan. Cuman beda manusia. Kadang-kadang dengan akal menjadi pendukung untuk pencapaian nafsu binatang. Apabila tidak terisi iman dan ilmu, maka Rasulullah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Jadi Nabi kang ya pernah cara rezeki untuk mengalir rezeki bagah merempa. Kenyan tujuan inti Nabi pernah. Nan je taurung ron mencerapai video di bidang pun anak kai mano itu di bidang pun anak kai imana itu di malah jarang gimana ya kan. Maka tidak perlu rasul kalau persoalan cari makan, persoalan lanjutkan keturunan. Tetapi manusia butuh rasul. Karena manusia bukan binatang, karena manusia bukan malaikat. Kenapa? Manusia adalah makhluk yang diciptakan untuk selama-lamanya. Maka Allah mengingatkan dalam Al-Quran, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kamu menyangka kami menciptakan kamu main-main dan kamu tidak akan pernah kembali kepadaku? Bukan. Allah menciptakan manusia itu serius dan bukan main-main, asal-asalan, dan akan kembali kepadanya. Maka Sayyidina Umar pada satu hari bakti uro dia teng mimbar khutbah mengingatkan, antum khuliqtum lil abad. Kamu wahai manusia diciptakan untuk selama-lamanya, tidak ada akhir. Yang berakhir cuma kehidupan di alam rahim 9 bulan. Kemudian berakhir kehidupan alam rahim menuju alam dunia sampai ajal. Mati bukan akhir dari wujud manusia, hanya berpisah nyawa dengan tubuh sesaat sambil menunggu bangkit kembali. Nyawa berada di alam barzakh roh. Jasad ditanam di dalam lubang yang namanya makbarah kuburan. Kemudian bangkit kembali ribuan tahun di padang mahsyar. Ini yang dulu-dulu di sini ke sana. Siuro di padang mahsyar seribu tahun dengan, tapi ribuan tahun di sana. Tidak ada arti hidup di dunia, sangat sementara. Itulah mana hidup ini sementara. Pasti akan berhadapan dengan neraka dan syurga. Penghuni neraka penyebabnya di kehidupan dunia. Penghuni syurga
juga hasil dari kehidupan dunia. Maka hidup ini sekali. Apa perjalanan hidup ke syurga atau perjalanan ke neraka? Persoalan syurga dan neraka, persoalan alam barzakh kuburan, persoalan mahsyar, kita tidak akan pernah tahu kalau tanpa ada utusan Allah untuk memberitahu itu. Allah hanya pegang bagainya alat atau panca indera yang mampu mendeteksi alam gaib. Tapi punya alam nyata, hanya payah tren Nabi yang pernah tanya untuk tak tepu campli ke nak payah Nadi campli ke ada buka kayu tak ke tidak yakin dengan ke. Tapi hanya keun long beriman ke campli ke, karena yang namanya iman itu berkaitan dengan hal yang gaib yang tidak mampu dideteksi oleh panca indera. Pulih terus dengan depan jauh makanan, nak yakin dia. Yakin? Jadikan ilung lung beriman bahawa dapat jauh putra hanya dekat berimannya, karena itu bisa dirasakan, dideteksi oleh perasa yang nak tanya. Tetapi persoalan setelah kehidupan bahawa ada alam gaib, ada alam malakut selain daripada alam mulkiyah, itu harus turun rasul memberi jalan petunjuk supaya perjalanan hidup yang dijalani benar-benar menuju syurga, bukan ke neraka. Itulah jalan petunjuk yang diwarisi oleh Rasulullah, yaitu ilmu warisan Rasulullah. Likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah ilmu. Semua ada jalan. Jalan ke syurga adalah ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah. Maka di saat Allah perintah kepada adanya orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Gimana cara selamat? Perintah selamatkan dirimu. Dirimu lepun tahu. Hai lalu rumah tangga, suami, ayah, Patek nyonyan suami, maka selamatkan istrimu dari neraka, selamatkan anakmu dari neraka. Kalau orang beriman itu istri, selamatkan dirimu, selamatkan anakmu dari neraka. Itu tugas. Rumah tangga adalah tempat menyelamatkan isinya dari neraka. Gimana dapat selamat? Untuk berselamat dari neraka harus dulu bangun jalan ke syurga. Tugas bangun jalan ke syurga deh. Sebab menyuhana jalan atau je saja. Untuk anak harus warisi jalan ke syurga. Kalau enggak, dia akan enggak sampai ke syurga. Punya jalan belum tentu sampai. Enggak ada jalan pasti enggak sampai. Untuk istri, kasih jalan ke syurga. Untuk diri sendiri harus ada jalan ke syurga. Rasulullah bersabda, likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah ilmu. Semua ada jalan. Mau cari rezeki ada jalannya, mau ingin capai tujuan sesuatu ada caranya. Tapi
Jalan menuju syurga ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah. Membiarkan dalam kejahilan sama dengan tidak menyelamatkan, tidak proses untuk menyelamatkan diri dari neraka. Maka alhamdulillah, tanyoyo yang wali-wali murid nan tayajuk bab pesantren, tahu ilmu agama itu kebijakan yang tepat dalam rangka anfusakum wa ahlikum nar. Artinya suksesnya anak sangat tergantung oleh kebijakan orang tua. Orang tua yang paling bijak adalah melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan wal mungkin kalau anak mundur. Tidak kalau anak dia semua tinggal menyuhana lelong kibah. Kayaknya nak mikir le pun. Kibah nasib. Wadah tak kala anak go udip dalam kehinaan. Dan nyuruh ibadah. Pagi menyuhana lelong lagi yang lagi. Tak kala anak go pihina lagi go. Pagi menyuhana tanyo pihina lagi. Pak hidup, buai baju, pak minta rezeki. Nyerap mandum memikir kena. Pakan karena takalan susah, dia takalan ini hidup. Tinggal dia. Tapi nyontuk lih mati, yang kurang tinggal dia. Pakan jemaah dalam rezeki. Meri susah tu ada hana. Wate dia hana bulan cong lah kau ingat di tubuh tu. Wate gerah hana ia langsung nak kau ingat gerah ingat ke. Tapi untuk ingat ke neraka, ingat kematian, ingat ke kubur, nyenitat tukang ingat. Sehingga berpikir instan, berpikir pendek. Lebih serius mewariskan kebutuhan dunia yang sementara daripada mewariskan kebutuhan abadi untuk selama-lamanya. Inilah sebuah kesesatan dan kebijakan yang salah terhadap anak. Bangga anak lungka sukses. Bahkan sukses karena lapangan kerja. Itu bayang nak. Tapi susah sih karena fasilitas, dah udip, kada kenderaan. Ibadat nak, kau bangga. Itu sukses yang salah. Orang beriman tidak mengukur sukses hanya sebatas duniawi yang sementara. Orang beriman ukurannya sukses adalah selamat dari neraka, jadi penghuni syurga. Karena sukses versi Allah, sukses versi Al-Quran, kullu nafsin zaikatul maut, semuanya pasti akan mati. Hidup masa depan belum pasti, mati di depan pasti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua falah-falahmu akan dibalas di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka jadi penghuni surga, maka sungguh sukses. Itulah manusia sukses. Menyo perjalanan udip, perjalanan ke neraka, itu manusia gagal menurut Allah. Man kira-kira aja
Menurut kau yang lebih cocok? Sukses anak tergantung komitmen orang tua di dalam mengambil kebijakan untuk anaknya. Kebijakan yang paling tepat, ikuti arahan Allah. Selamatkan anakmu, selamatkan istrimu dari neraka. Berbahagialah jadi istri punya suami yang menyelamatkannya dari neraka. Yang benar? Yang tetuk di dalam surga, tanya di dalam surga dengan berapa di tu ya. Hai iron pakan tempir ke dalam surga. Mau harap mula aje ho. Si nur bertiji baik ka. Mai ka kata kampung dua ke. Todor mo iro udah surga lako berehat. Gitrom penuh surga. Ada tim ya ber, ada tim tu mayang na ngentapa aku belum gupu go bagi trong kagak no surga. Ana terima kasih. Terima kasih. Benar-benar penyelamat. Ya benar. Ya. Na berigen utai yu ya ber. Na berigen utai yu bubut ibadah. Mati je pagalan neraka, je pai hala koi, kapai karu dua. Hai pakan pai, wadai mengkawin pun ti kanyan tujuan. Ipromoh dai mengkawin pun, itanya lako pak kerja. Yan pun itanya. Anak itanya nak semayang, nak lebih kanya itanya pun pak kerja. Hai dah bikin baju model baru je nak sablau dah. Aduh dah bekat baju hana merek yang perle baju bubur merek kan gorden bubur merek kan nyai telepon. Sebenarnya orang beriman tak seperti itu. Fasfar bizatiddin, utamakan yang punya agama akan berkah. Cuman menyojamu perintah penyelamat keluarga itu kepala rumah tangga. So gure purmo lako, so gure anu lako purmo. Rumah tangga itu tempat pendidikan. Masa Rasulullah hana dikula aja mu. Masing-masing berselamat gero, purno gero. Ilako hana ilmu amita puo ilmu. Maka ulama merumuskan apa tugas seorang suami. Ilmu apa yang harus dia tahu supaya mengajarkan istrinya kalau tidak tahu. Uragam nama hei. Nah, hana kan? Waden mengkawin pun orang mahir, pun orang nama hei. Orang nama hei kan? Yang payah minta ilmu tentang hei. Waden yang berumah nyopu ilmu darah karena mau oleh. Nyo lumpu nyo rikau ro kai duit rando kahanali yang pu men pu kan men be dia jauh urusan ro kai lo nak patong hantong pernah men ni lo be mana anjut pe ada pu onyan kon onyan nyo tiban hukum temen bu mufum nyat menyo rumah hana mufum pertama dosa ro yang kedua dosa lako hana mufum mandua dosa. Bahkan itu kewajiban suami memberi ilmu. Mana urus istri kaawaikan kena ilmu bonus tanah heli kali murno geroi atau nak rumah gak minta gero yang membantu suami meringankan suami istri yang cukup baik. Gara-gara minta geroi gelah dosa-dosa dia. Gaji iron menyuhana jir ilmen hana mufum dan yang balik suami ni. Dan ju ilmu hana mufum. Hai long piana sama-sama hana lampu dua na yak mita na puo kono. Yang dah debut tanya peng saja. Saya ka kurang peng langsung dah tanya. Kurang ilmu hana dia. Begitulah orang Islam, begitulah rumah tangga muslim.
Lihat tenan nyan mangaliah tim saya tani tim saya, sehingga ane sukses atau gagal tergantung tim saya. Punya tim saya masalah kagak gagal. Ya pada beres tim saya. Tergantung kebijakan orang tua. Maka arti orang tua adalah mampu menyelamatkan anak dari neraka. Arti suami mampu menyelamatkan istri dari neraka. Uronyo mungkin anak tak perle dengan Daudi lalunya. Tunggu saja saat nyawa berpisah dengan tubuh, semua akan menyesal. Semua akan mengakui salah. Mandum tro gede lakeu de belum 32. Fardiyana na'mal salih. Ya Allah. Nu polong long de lalu ya. Lu nu beramal saleh. Hali lagi berkat. Nyen duduk gede. Jadi rupanya orang yang kamati terbasuh bertanya, sehingga hawa terdekat udipnya. Hawa pakan nak mal salihat, ingin beramal saleh. Nya orang mati dia kadang dia mata udip na. Orang mati. Dia kadang dia mata udip hawa. Mendik roh lagi haji na. Aku piu-piu yang ke masjid. Anak piu-piu meredip ke roh. Anak piu-piu mu ibadah ke roh. Tak hawa deh. Ada yang gehawa dia orang kamati. Alhamdulillah mantengna baca roda. Ada je sehingga beli dalam kewo kena. Atang kana cok pakai juga tak dalam ke sehingga cok orang maju. Sehingga dalam ke lelaki udip tiga tu nampak masalah nyompat tengah na yo. Menyesal itu sering terlambat. Maka Nabi ini pegang kullukum nayamun fa idza matu intabau. Kamu semua itu tertidur lagi mimpi. Kapan baru terbangun? Apabila mati. Baru sadar saat mati. Baru tahu dunia itu semuanya bukan. Kesenangannya, kesusahannya, penderitaannya, semuanya itu mimpi. Orang TGE kena melumpau. Nyan hotel melumpau punuh peng langkih ya nak tenang. Pakai sampai nak fikir bibi kan. Ya kan? Ada punuh dong peng. Hotel kapeng. Alhamdulillah nyopak yang aku minta berkai ka berber lepas jai. Nak tenang. Hotel jaga. Hotel jaga kan rupanya berakhir kesenangan menjaga. Ada kala kan tak lumpur dah laurung dah ku ya ku hayu tu nasar bersusah habis lain tu tah bibi tu tah oh itu dia perut jaga alhamdulillah kan bibi. Begitulah saat mati. Rupanya penderitaan dunia tidak ada apa-apanya. Rupanya kesenangan dunia tidak ada apa-apanya. Begitu cepat berlalu. Kapan berlalu? Di saat terjaga. Kapan jaga? Di saat mati. Maka hadirlah Rasulullah untuk membuka mata hati, melihat alam malakut, alam gaib. Karena hantar deteksi dengan mata kepala, tidak terdeteksi dengan panca indera. Tugas Rasul membuka mata hati. Tanyonyo na mata hati.
untuk alam malakut deteksi dengan mata hati dan akal. Tapi yang namanya mata baru bisa melihat, tidak cukup dengan ada mata. Tanya mata nak terbelut normal total je tekalan berangkat puhan je baru berfungsi mata kalau ada cahaya, ada sinar. Nyom nyolot lampu nak fungsi mata, tidak berfungsi lagi dia. Kenapa? Tidak ada sinar. Ilmu itulah nur dan sinar yang menyinari sehingga mata hati berfungsi melihat alam malakut, alam gaib. Kejahilan itulah kegelapan. Hati tidak berfungsi untuk mendeteksi apa yang akan terjadi ke depan. Inilah ilmu yang diwarisi oleh Rasul. Kalau ilmu untuk cari makan, untuk kepentingan fasilitas hidup di dunia, itu tidak akan mampu melihat alam gaib. Makanya ke Rasulullah nak pegang, kalau urusan duniamu, kamu itu lebih tahu. Saya mengurus bagaimana duniamu jadi lahan investasi untuk akhirat. Cara pula padi yang terdong kerod, cara berhala yang payah bergai Nabi, cara baik harim yang cara bayar bergah bernoi Nabi, mekat mitalaba bloh tipluh bubloi membelah nya ada hana turun Nabi terjong bab mitalaba. Tugas Nabi bagi bancara atranya berhala baik sampai neraka gara-garanya. Yang boleh demedi mengkawin midana binatang itu tapi tu Nabi ke pernah mengkawinnya berhala besar berharam neraka. Semuanya ada halal haramnya, itu harus tahu. Inilah yang menjadi masalah umat Islam di akhir zaman. Muslim tidak tahu Islam, tapi sangat tahu untuk fasilitas hidup dan cari makan. Itu orang beriman. Malah orang yang tidak beriman lebih tahu. Maka hal yang paling tepat apabila tanya wali-wali ino tajok kebijakan tempat pendidikan Islam. Islam punya konsep pendidikan yang sudah dirumuskan oleh para ulama, yaitu ada ilmu fardu'in, ada ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu'in semuanya wajib harus tahu. Ilmu fardu kifayah ukuran kebutuhan orang ramai. Ilmu fardu kifayah na ilmu agama fardu kifayah, dan jud ilmu tafsir yang fardu kifayah, jud ilmu nahu itu fardu kifayah, jud ilmu yang menyangkut untuk kemaslahatan hidup orang muslim itu fardu kifayah. Harus tahu ilmu kesehatan, menyuna orang Islam sakit yang benar orang Islam yang mampu ubah munyuhana toya murno mentiro mandum mendoka. Muslim butuh kebutuhan hidup supaya sejahtera hidupnya, harus ada ahli. Baik terpuru orang Islam munyung mandum hana tahu pernah mandum mendosa. Tetapi fardu kifayah itu tahapannya diwajibkan setelah selesai fardu'in. Fardu kifayah menjadi haram apabila dilakukan sebelum selesai fardu'in. Punah salah ma ilmenya, kan salah ilmu, salah tahapan. Tu semayang nak betul? Betul.
Salat nak salah atau betul? Salat benar, baik. Ambil wudu, baik. Tapi salat sebelum wudu, baik. Salahnya di mana? Tahapannya tidak benar. Anjingnya waktu mayang bilet, ada mayang duduk-duduk dia. Mereka pergi hubu bihana hati. Alahnya ada pergi ke juilet, duduk ada pergi hubu. Pada nak benar. Tahapannya harus benar. Salah di dalam pendidikan ilmu keislaman, maka membuat Islam ini rusak. Maka semuanya harus dengan ilmu, dibina lewat ilmu dulu. Inilah makna yang dikatakan oleh Rasulullah, wabil ilmi hayatul Islam. Dengan ilmu hidup Islam. Tanpa ilmu Islam itu mati. Uronyo tenyo di Aceh nanggrong syariat Islam. Nah pernah tak survei pada persen yang kaglah ilmu perlain ilai yang wajib pada persen yang golonglah tak mungkin Islam hidup dengan membiarkan kejahilan dasar Islam yang wajib. Tak mungkin. Kemana dunia pendidikan Muslim? Oh daya nyo beratkan aja kena mudah tada ngeteng tengah halal baiklah depai idang-dang mentang halal nyo biar buat mendung. Ini menjadi masalah. Maka seorang waliullah Zunnun al-Misri mengatakan, zihabul Islam bi arba'atin. Islam ini hilang dengan sebab empat perkara. Hilang, lenyap Islam dengan sebab 4 perkara. Apa itu? Pertama, ya'malun bima la ya'lamun. Beramal dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentang itu. Itu Islam lenyap. Beramal ilmu tentangnya nanti tidak mencukupi. Cuma ikut-ikutan. Bentuk beramal, isinya tidak beramal karena tidak cukup ilmu. Misalnya salat tidak cuma diukur pas rukuk dan sujud, mulai dia kebipai, tetapi harus kalau suci pun suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Harus tahu ilmu tentang bagaimana menyucikan diri dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau berhadas tidak sah wuduknya atau tidak sah mandinya, mandi wajibnya, salah nggak sah. Najis menanti anak ilmu tentang menyucikan najis. Kah nak mupur kah hantar sembahyang ini? Engkut dablau ngempeng halu. Tapuau mo jih na na darah hantar doang putuci poile ke menaji belanga menaji cok kuah pasal lam tipe kan naji tipe olehnya pajobu ngajaro buah kam naji jaro wadelim naji jaro duduk kada tampo jaro ngana tampo jaro kam naji depan tampo jaro kamu mat lukum, kamu najis lukum dan sembahyang dengan menajis. Doa sembahyang Fatihah beres. Tapi ilmu-ilmu wajib itu belum selesai. Oh tanya suami betul dan sembahyang yang tukang rah baje purmo iji petapa aju ija iya kenai petapa aju kuku piyah curban menajis.
Meratib talak dan meratib, tapi meratib dengan curuban menaji. Itulah membuat Islam itu tidak hidup, karena mereka beramal tanpa ilmu yang cukup. Yang kedua, la ya'malun bima ya'lamun. Punya ilmu tapi tidak beramal. Ilmena bihanama, hilang juga. Tidak hidup Islam. Ruh Islam tidak hidup. Ilmena tapi ke cara terai. Minta ilmu untuk mengacara, bukan tujuan untuk bisa beramal. Yang ketiga, la yata'allamun ma la ya'lamun. Apa yang tidak tahu tidak cari tahu. Sudah tidak punya ilmu, malas cari ilmu. Itu penyebab Islam tenggelam. Yang keempat, wa yamna'un nas min at-ta'allum, menghalangi manusia cari ilmu agama. Nah saja menghalanginya nak mencih langsung yatab. Pegak YP tanyo, pegak ship ina ladoi dai hanap toh wanjili dalim. Toh tumji. Itu menghalang juga. Orang lagi bawa anaknya ke tempat pendidikan, kita buka warnet yang sesuai dengan selera nafsu, yang membuat anak tidak mau belajar, ingat ke sana. Itu sama juga menghalang mereka untuk cari ilmu. Bagaimana halangan-halangan itu hilangkan? Maka itu hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting. Karena ilmu dalam Islam yang diwarisi oleh Rasulullah adalah modal untuk hidup kapan saja, di mana saja, status apa saja. Tabab tanyonyo tahu kebahagiaan bak materi. Hana mandung tanyo na rezeki bila Allah. Na ne urang mak saboh ya saboh mak saboh ya. Nya na tenang mandu di lu yang ayo. Nah yang mak saban ya saban tiro bangai tiro cara. Cedak saban. Hi beda-beda kan? Ya kan? Dalam kehidupan menanti ladum kaya, ladum gatin, ladum susah, ladum tenang. Tidak semuanya sama. Islam mengajarkan kita iman supaya bisa menghadapi kehidupan dalam status apapun, kondisi apapun. Maka dalam Islam gak ajarkan ilmu wajib, salah satu ilmu wajib. Pelainya ilmunya, ilmu tentang sabar dan ilmu bagaimana supaya memiliki hati yang sabar. Ilmu tentang bersyukur dan bagaimana memiliki hati yang bersyukur. Nyan wajib ilmunya. Memang ilmu untuk doa sembahyang fardu'in, tapi fardu'in bukan cuma ilmu tahu salat saja. Ada ilmu yang menyangkut dengan hati, menyangkut dengan kepribadian dan akhlak. Itu ada ilmu fardu'innya. Maka bagi ilmu oleh ulama gerumuskan di dalam 3 ilmu: tauhid, fikah, tasawuf. Di sana ada fardu'in. Tasawuf ada fardu'in. Tidak tahu tentang sabar, tidak tahu tentang teori bagaimana membuat hati, terapi hati sabar, itu masih berdosa. Dengki haram. Tidak tahu apa itu dengki dan tidak punya ilmu bagaimana menerapi hati supaya hilang dengki, itu masih berdosa. Bukan berdosa karena dengki, berdosa karena tidak punya ilmu tentang dengki. Berdosa karena dengki. Satu lagi, di sana ada ilmu etika berbicara.
ada pembicaraan yang haram, tidak tahu tentang ilmu itu berdosa. Berbicara haram itu dosa lain lagi. Sehingga di dalam kitab tasawuf dibicarakan tentang 20 afatul lisan yang berbicara tentang etika berbicara. Yang nak serius suruh Islam, coba lihat fenomena sekarang di dalam medsos, dalam media, bagaimana interaksi umat Islam nampak bertentangan dengan etika Islam di dalam komunikasi. Ada temu tutup, ada tepuh hari di sana ada namimah, bawa-bawa berita yang membuat suasana rusak, itu namimah namanya. Tetapi pemegang alat komunikasi itu rajin share karena pulsanya murah, tapi tidak tahu dosa menjadi namimah. Munyo jamun tak meme berita apa ada cerita dura gile, berjalan dapat orangnya hanya tinggal tegan tak digital. Jadi zaman digital dapat dosa pun otomatis digital. Rasulullah sudah mengingatkan, aksaru ahlin nar min hasaidi alsinatihim. Umumnya penghuni neraka hasil dari dosa komunikasi. Karena manusia dalam kehidupan sehari aktivitas komunikasi 70%. Selalu berhubungan, selalu berbicara, selalu berinteraksi. Islam mengajarkan jangan bicarakan yang tidak baik. Fal yakul khairan aw liyasmut. Kamu boleh berkata tapi yang baik-baik. Kalau bukan yang baik, yasmut, diam. Kita sebaliknya, fal yakul syarat aw liyasmut. Kalau bicara yang buruk. Kalau enggak bicara yang buruk, ya diam. Wate pegah apa buruknya enggak semangat. Ya, bau upat gopnya apa semangat. Lalu kitulung semangat. Pulih stres. Padahal itu mengumpulkan dosa-dosa. Urung upatnya pahala gaya enggak hadiah ke gop. Dosa gop cok gaya. Memang urung upatnya urung paling sosial. Gop kita mau surga, kita mengerok dalam neraka. Karena pakai tanggung-tanggung dosa orang lain. Urangnya menyemupat, urangnya hana heli. Menyemupat urang hana ngen, hana sodinga harus dah mumpat. Urangnya tinggai, tegan negai. Ya, jam tegan, tengok nanam kuat dia jaga ai baca. Bedah urang je share hol lain namimah dan upat. Masuk neraka dengan teknologi. Tidak ada etika berbicara. Padahal ilmu yang tentang haram komunikasi itu wajib ajarkan dan wajib belajar. Apa sudah diajarkan atau semua umat Islam sudah belajar tentang wajib itu? Maka terjadilah hoak, terjadi bermacam-macam pencerminan dari kejahilan. Sebenarnya misi Rasulullah untuk memerangi kejahilan itu. Maka saya peringati oleh Nabi Muhammad, intinya perang kejahilan, perang perilaku-perilaku salah, supaya perjalanan hidup manusia menjadi perjalanan ke syurga. Kalau hidup perjalanan ke syurga, dunia bagaikan syurga. Urung berumah tangga, nah ilmu rumah tangga alam Islam. Apa semua rumah tangga umat Islam hari ini cukup punya ilmu Islam? Saya tidak yakin cukup. Yang malah yakin tidak cukup. Orangnya cikalan pada depan kemenang. Perceraian dini, pengaduan macam-macam tu, kekerasan dalam rumah tangga. Wate kekerasan dalam rumah tangga, wate hana akhlak pasti yang talurina. Tapi yang salah sampai uragam.
pakan atai kena dia dalam urina kena cacah. Betul kita cacah perlu ada renang kali uragam. Hai urina punya nak tegadan. Uragam dia berge ke men yu betul. Kata urina. Padahal dan perintah uragamnya be. Hai kita bah hadapi urina hana akhlak. Wadai serapa nah mungkin latih tu. Sakit hati hendak doa pelaku hati mendawat gaji bagi berjuk kabar duduk doa hai mendawat dia ke sini pak aja lapor politik akhirnya apa itu pencerminan gagal akhlak yang satu menyakiti yang satu lagi tidak tahan disakiti yang satu berbuat jahat yang satu tidak sabar. Coba dua-duanya ada akhlak, saling tidak menyakiti dan saling tahan disakiti. Munyo dua-duanya akhlak yang pasti hana yang tersakiti. Munyo saboh menyakiti, saboh tahan disakiti hana berpuati. Nyo kamu sabar, mandua semangat menyakiti dan mandua haitun disakiti. Bat sakiti gop lepas je dah. Yang haitun dia tegaya. Munyo bakun ke gop nah hana munyum sapu. Yang baik dah cukeh ke keganya lantung aju. Ini semuanya pencerminan gagal akhlak. Maka Rasulullah Allah dalam Al-Quran dalam ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kembali kepada tali Allah. Ingat nikmat Allah pada kamu saat kamu dulu bermusuhan, saling berkonflik, tidak harmonis. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Tetapi dengan nikmat Allah kamu bersaudara. Fa alafa baina qulubikum, kamu harmonis. Kenapa? Fa asbahtum bi ni'matihi, kamu jadi dengan nikmat Allah bersaudara. Saudara walaupun lain ibu, tidak sedarah, tapi persaudaraan kuat, harmonis, saling setia, saling menyayangi. Tapi binikmati, apa nikmat? Ibnu Abbas mentafsirkan nikmat itu adalah iman yang menghasilkan akhlak. Konflik dan hilang keharmonisan, pencerminan dari kegagalan akhlak. Bangsa pihrillah hurunyo gagal akhlak. Pegah korupsi, pegahnya macam-macam. Selama mereka buruk akhlak tamak, pasti itu enggak pernah hilang. Jadi kena lebu orangnya pedalih lalu han maju waceh karena syariat Islam. Oh bukan, karena umat Islam tak tahu Islam, gagal dakwah Islam ke mereka. Oh dakwah Islam salat, tak tahu Islam dalam kehidupan. Islam itu punya aturan ke semua aspek kehidupan karena berkaitan dengan af'alul mukallaf. Hukum Allah yang dalam Al-Quran berkaitan dengan semua aktivitas mukallaf. Kalau bukan halal ya haram, kalau bukan haram ya halal. Semuanya ada hukum. Hana buat orang yang di luar agama, di luar hukum. Kalau halal harus tahu halal lewat agama. Nyota tadu ino punah halia punah haria. Nya harus kalah dengan hukum agama. Hanjik je tak hala. Pandai ada hanjik ke tengah duduk langsung hala je ndak belum tentu. Ada yang cuma duduk-duduk haram. Kenapa? Karena orang mana kemayangnya duduk kerong katru hotel semayang kada habis hotel semayang geduk kerong gina geduk hana pegah apa tepu kai tubit hotel hana riak qada semayang halia pun haru karena gian wajib tinggal semayang secara sengaja.
Ada orang main catur, kalau pendapat Syafi'i ya makruh, tetapi kalau yang main itu orang yang tidak salat, haram hukumnya. Oh, na urang draw kena sembahyang, gemein ngurang hana sembahyang, haram. Kenapa ndak tahu haram? Ya ndak punya ilmu. Minta rezeki mekat ya, belah 10 belah 15, tapi kena halia mandung tunggu. Siapapun yang masuk dalam dunia usaha dagang harus tahu ilmu syariat tentang halal haram, sah batalnya. Tidak tahu itu dosa. Kewajiban seorang istri sebelum kahwin dia tidak punya kewajiban cari ilmu. Mana yang kewajiban seorang istri dan mana hak seorang istri? Yang kalau mau kahwin hana wajib. Watai kamu kahwin wajib minta ilmunya. Hana minta ilmunya dosa, hana minta ilmu kan dosa apa butalah ya terbodoh. Suami, seorang laki sebelum kahwin tidak ada kewajiban untuk tahu apa kewajiban seorang suami, apa hak seorang suami, enggak wajib tahu. Kalau sudah kahwin dosa tidak tahu. Apa semua muslim tahu tentang kewajibannya di dalam bidang kehidupan yang sedang dia jalani? Ini menjadi masalah sekarang. Kapan syariat hidup kalau kejahilan dibiarkan? Wabil ilmi hayatul Islam. Kemana fungsi dunia pendidikan kita? Seandainya sekolah SD dan sekolah SMP nya lagi konsep Islam, boleh dosa rumah ya tu tertangani oleh dunia pendidikan, kewajiban orang tua tertangani. Hana le dosa mangaya. Nyoba siapa saja yang berdosa. Inilah yang menjadi masalah. Maka nyot dia lupa kah lu kau kelen ukeng go. Kau nak berah go, malu laki mak. Takut kadang-kadang kena. Bagaimana nak berah tu? Tetapi itulah solusinya. Maka dilewat dan kita peringati kelahiran Rasulullah. Sadarlah misi Rasulullah. Yang misi Rasulullah telah dirumuskan secara jelas oleh para ulama sebagai pewaris daripada para anbiya, dan kita mengikuti itu. Dan bagaimana ini menjadi sebuah pemahaman bersama. Nyan atranyo talung pegah lagi nyo, nyan putruk dia ba orang lain ben preh dakwah meluk ke. Nyo tem meluk ke dia ulam mana putruk je sia mendu putruk hanya dosa de pagi leo. Nyo pe minta ilmu. Alhamdulillah orangnya kena majlis taklim. Yang baik mengalasan dia orang nak sibuk tahu orangnya hati kuat ber. Pakan sibuk ada perintah sibuk minta ampun saja. Padahal ada letak ampunnya ke mati diri. Malah orang lempun lebih bagus mati dengan orang ni pun. Hanya hasil survei medis doya orang yang sering lapar, sering kenyang lebih cepat mati daripada yang sering lapar. Orang dia dah bapa-bapa tapi nak mati-mati. Orang je sihat ke dia kolesterol ke aja ke macam dan dupu penyakit kanker lah. Orang je memang nak tumun kan. Bagi layang dia tapi tabut raja hyper ke dia ulang ni. Tapi nak meninggal ke kerana sering du. Apa penting tak apa ya? Ya kan? Mungkin dalam berat. Kan? Si fikir-fikir, yo ya, tiga yo. Maka itulah warisi untuk anak kita ilmu yang menyelamatkan mereka dari api neraka. Termasuk betua donyo nah udip di dalam era milenial, era teknologi komunikasi, maka etika komunikasi itu wajib. Kalau enggak digital itu menjadi produk dosa secara digital. Tanya tak share ke gop, igop share ke gop, tamah dosa lom, share ke leher ke dosa lom ke orang pertama, share ke put kali lom dosa, share jual mantap bodohnya. Tanya kau mati dosa mesti jajak ilim tamah. Putar apa anak ilmu kan? Jangan pikir ini kan HP, ini kan alat komunikasi. Anda Muslim, jangan sampai
benda di tangan anda itu penyebab anda masuk neraka. Cari ilmu bagaimana benda yang ada di tangan anda itu menjadi penyebab syurga, masuk syurga. Lebih baik daripada alat produksi dosa digital, jadikan dia alat produksi pahala digital. Pakai untuk kebaikan-kebaikan diperintahkan oleh Islam. Ini yang boleh dapat kaji benar. Sehingga kita menjadi agen-agen kebaikan. Gop semua buat tanya share-share. Share kena pakai ira ku minta pahala magen dah. Agen betul. Gop tu buat dia minta pahala kan? Agen. Dia nak pahala, lagi pahala rumbut menan pahala dia magen. Gimana pegat rumah? Gop hek tanya nak pahala. Ni ambak carang-carang lah kan? Ya kan? Boh kaya urung mekat puat tak pegat gerau barang puat tak agen barang kau. Kaya urung mekat kan barang kau pula-pula saya kaya. Lebih kaya urung pegat kuih ngurung lebih kaya urung pula-pula kuih ngurung kat kuih. Ngurung kat kuih. Ngurung pegat kuih. Buat kuih yang gelah-gelah apa je. Ada payah-payah juga gelah-gelah. Urung mekat kaya kat juga ngata kau pegat kaya. Yang mana sih yang semua buat gop, yang isi gop, yang share betul. Kata bercuruga kata yang lain. Pada bukan rahmat mandala ala khairin kafaili. Maka buat malam ni tanya kat tuha-tuha bacu yo. Kalau Arab meninggal, baik tak pernah ibadat bodoh tu. Agen tu, agen. Bagen ju, baik atranya gaduh mumpat. Gaduh dengar gosip. Yang dosa tak dengar gosip. Dengar mumpat sabar dosa. Siro dosa pegah, siro dosa dengar. Ide Jakarta mumpat tanyo ina mo dosa. Pakan je tak dengar. Menyo jamun han ada tak dengar. Lah rumah je mentah anda tak dengar kena. Nyo belah dia lah ide dia tak dengar kena. Bahaya tak digital ya. Tetapi bermanfaat tak kalau punya ilmu memfungsikan dia untuk kebaikan. Karena lagi urang harta. Hartanya je ke modal dan mau neraka, tapi juga harta kalau punya ilmu bisa modal ke syurga. Fungsikan dia menjadi modal ke syurga. Maka orang Islam itu, orang yang punya ilmu, tidurnya aja bisa ibadah karena dia punya ilmu bagaimana membuat tidur itu beribadah. Hai dah ngeniat ge nyolong mangat sehat badan lu untuk lu buat ibadat tengok. Kenapa lah? Niatul khair. Maka itulah Rasulullah rahasia dalam sebuah hadis mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua amal itu dengan niat. Belajarlah memilih cara-cara niat yang baik. Itu juga pula ilmu tentang niat. Bagaimana membuat niat-niat itu menjadi berpahala. Niatul mar'i khairun min amali. Niat baik seorang manusia kadang lebih baik daripada amal kebaikan. Maka semuanya bil ilmi. Nyoke rahasia yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma ma'am fa alaihi bil ilmi. Ingin bahagia dunia dengan ilmu, ingin bahagia akhirat dengan ilmu, ingin bahagia dunia dan akhirat juga ilmu. Cari ilmu bahagia dunia dan akhirat. Kejahilan adalah kerugian. Maka sukseskan ilmu itu menjadi langkah paling pertama dan utama untuk menjadikan perjalanan hidup ini perjalanan ke syurga. Kalau ingin perjalanan rumah tangga perjalanan ke syurga, sukseskan ilmu rumah tangga Islam dalam rumah tangga sehingga rumah tangga itu menjadi perjalanan ke syurga. Rumah tangga yang perjalanan rumah tangga itu perjalanan ke syurga, rumah tangga itu pasti bagaikan syurga. Itulah Rasulullah mengatakan, baiti jannati, rumahku syurgaku, karena rumah itu perjalanan rumah tangganya menuju syurga. Tapi menuju perjalanan rumah tangganya menuju neraka, rumah tangga bagaikan neraka, pasti. Tak tagai, fasilitas gorden mahal-mahal. Tapi asina tapi lasi tu biru di dalam pagi tetong tepi-tepi waktu diperiksa pakan enggak, bukan rumah tangga Islam. Artinya mereka tidak komit mengadopsi ilmu Islam dalam rumah tangga.
menurut mau-maunya masing-masing, selera nafsu masing-masing. Semuanya kejahilan karena gagal ilmu berumah tangga. Begitulah kira-kira. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberi manfaat sehingga apa yang ditakdirkan oleh Allah acara malam ini membuat masa depan setelah ini lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin.